Nama saya Evita. Saya akan menjelaskan hasil laporan PhD saya. Engineering adalah suatu ilmu yang dapat dipraktekkan ke dalam kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu hal dan membuat produk untuk menyelesaikan permasalahan global. I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me. Rekayasa dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dari hal yang besar maupun kecil. Rekayasa atau engineering juga mempunyai kontribusi yang besar untuk kemajuan pembangunan peradaban suatu negara. Hold your tongue and hear me out. I know. Apa itu problem solving? Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkannya berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang cepat dan cermat. Persoalan yang dapat diselesaikan dengan membangun jembatan adalah melancarkan transportasi sehingga menghemat waktu. Terhambatnya transportasi dapat menjadi persoalan yang sangat besar di berbagai bidang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil atau daerah yang memiliki lokasi yang kurang strategis. Komunikasi yang dulu sulit dilakukan dan lama karena jarak yang jauh dapat dengan mudah dilakukan sekarang, disebabkan oleh adanya mobile phone akibat perkembangan zaman. Hal ini merupakan persoalan Menteri Perhubungan dan orang-orang yang bekerja di bidang telekomunikasi untuk dapat lebih mengembangkan teknologi di bidang telekomunikasi dan dalam membuat undang-undang yang mengatur pelanggaran di bidang telekomunikasi. Dengan membuat robot di pabrik pembuat mobil, proses pembuatan robot dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan teliti. Selain itu, robot juga dapat menghemat tenaga buruh, sehingga tenaga buruh dapat dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih membutuhkan. Hal ini menjadi persoalan Menteri Tenaga Kerja, karena dengan tergantinya tenaga buruh dapat menimbulkan pengangguran di berbagai sektor industri yang dulunya padat karya, sehingga Menteri Tenaga Kerja harus bisa mencari peluang untuk membuka lapangan kerja padat karya yang baru untuk para buruh. Saat ini, penggunaan transportasi berupa pesawat sangat dibutuhkan baik untuk transportasi dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, pembuatan pesawat yang seefisien mungkin menjadi tuntutan dalam era globalisasi ini. Hal ini menjadi persoalan para insinyur yang bergerak di bidang tersebut untuk membuat inovasi-inovasi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga saat ini, penemuan terbaru yang ada adalah pesawat Airbus 380. Pesawat Airbus 380 memiliki ukuran yang sangat besar dan dikembangkan untuk mengatasi masalah yang semakin bertambah berkaitan dengan kepadatan dan sistem kontrol udara yang mulai kesulitan dengan banyaknya jumlah pesawat. Dengan membuat sistem informasi penggajian di kantor, proses penggajian yang dulunya dilakukan secara manual sehingga dapat memicu berbagai aksi tindakan kriminal dapat berlangsung lebih aman karena perusahaan tidak harus mengambil uang dalam jumlah besar di bank. Selain itu juga dapat berlangsung lebih cepat dan akurat. Hal tersebut merupakan persoalan direktur personalia untuk membuat sistem penggajian yang baik dan adil bagi semua tingkatan karyawan. Sistem IKTP mempermudah pemerintah untuk mengetahui data-data warganya dengan cepat. Pembuatan IKTP juga dapat mempersulit terjadinya pembuatan KTP ganda. Hal tersebut adalah persoalan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara dan mempermudah pemerintah dalam melakukan sensus penduduk. Di bidang industri sekarang, sangat banyak kegiatan-kegiatan konstruksi yang sangat berbahaya dan sering menimbulkan korban jiwa bila dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, para insinyur-insinyur di
di bidang elektro, mesin maupun IT bekerja sama untuk menemukan inovasi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. RoboHand merupakan suatu bagian dari inovasi tersebut. Dengan adanya RoboHand, semua kegiatan yang berbahaya dapat dilakukan oleh robot, sehingga timbulnya korban di bidang tersebut dapat diperkecil. Brain-computer interface adalah perangkat eksternal yang dapat digunakan langsung untuk berkomunikasi dengan brain atau otak manusia. Brain-computer interface dapat membantu manusia yang tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya supaya bisa beraktivitas secara lancar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan orang-orang yang memiliki keterbatasan tubuh atau cacat. Karakteristik metode engineering, yaitu metode engineering digunakan untuk menganalisis, menyontoh, dan menyelesaikan masalah. Engineer mengkonseptualisasikan sistem yang kompleks sebagai kumpulan dan komponen yang lebih kecil. Pengembangan dan penggunaan model simulasi secara matematikal. Yang terakhir, sintesis dan desain. Desain yaitu perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul oleh hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Terbagi menjadi 4, yaitu hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Pendapat saya tentang ciri insinyur yang baik, yaitu orang yang memegang teguh kode etik profesi, memandang pekerjaan bukan sekedar hobi, memiliki skill yang baik, berupaya untuk mencapai standar hasil yang lebih baik, dan senantiasa berupaya memperbaiki diri, mempertahankan integritas, dan bekerja ke arah kesempurnaan. Sebagai negara berkembang, Indonesia belum dapat dikatakan cukup dalam memenuhi fasilitas yang mendukung untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di Indonesia tersebut. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi insinyur-insinyur berkualitas yang mampu membangun infrastruktur yang dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan negara kita. Di era globalisasi ini, profesi insinyur sangat dibutuhkan untuk kemajuan teknologi yang berkembang pesat di dunia ini. Sehingga profesi sebagai insinyur memiliki prospek yang bagus karena dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi akibat dampak globalisasi yang begitu cepat.